Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa 'azzim wa tammim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati, para hadirin dan hadirat peserta kajian pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua, memberikan keberkahan pada majelis kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan segala apa yang kita harapkan fi din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2 minggu lamanya vakum rutinan kitab Nasaihul Ibad karena ada beberapa uzur yang menyebabkan Al-Fagir tidak bisa melanjutkan kajian. Insyaallah pada malam hari ini, sekarang ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana kita sampai ke dalam bab Ats-Tsulats, bab tentang makalah-makalah yang mengandung tiga perkara. Kita langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'ir salihin fi darain amin. Ila an qala babu thulathi wa fihi 55 maw'idhah, 7 akhbar wal baqi athar. المقالة الأولى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح أي دخل في وقت الصباح وهو يشكو إلى الناس ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه والشكاية لا تليق إلا لله إلا إلى الله فإنها من جملة الدعاء. أما الشكاية إلى الناس فهي من علامات عدم الرضا بقسمة الله تعالى له، كما روي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الأعمش فما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق الأسد الكوفي. وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الأعمش أتاني آت في المنام فقال يا سليمان زد في هذه الكلمات ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. طيب, makalah yang pertama adalah ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man asbaha, barang siapa yang masuk waktu subuh, masuk waktu pagi, wa huwa yashku ilan nas, dan dia berkeluh kesah kepada manusia, dan dia berkeluh kesah, mengungkapkan keluh kesahnya kepada manusia tentang apa? Dhiqal ma'ash, tentang kesulitan dalam hidup, kesempitan dalam hidup. Faka'annama yashku rabbahu, seakan-akan dia berkeluh kesah kepada Tuhannya, tidak terima tentang beratnya hidup kepada Tuhannya. Wasyikayatu la taligu illa ilallah, dan curhat ini ya, atau
pengaduan ini tidak cocok kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min jumlati doa, karena ini termasuk daripada jenis doa. Kita kesulitan dalam urusan duniawi, kita curhat kepada Allah. Kita ceritakan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah. Jangan sampai kita cerita kepada orang-orang dan kita tidak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang layak untuk diceritakan tentang keluh kesah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma syikayatu ilan nas, adapun pengaduan kepada sesama manusia, fahiya min alamati adamir ridha. Ini di antara tanda-tanda tidak ridha biqismatillah, dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimukumul kalimat, apakah kalian mau saya ajarkan sebuah kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam, yang diucapkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam ketika beliau melampaui atau melewati sungai, melewati laut dengan Bani Israel. Ucapan Sayyidina Musa alaihissalam tatkala berada di penghujung daratan dan ingin menyeberangi lautan ketika dikejar oleh Bani Israel. Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Bala ya Rasulullah." "Iya tentu wahai Rasulullah." Apa ucapan Nabi Musa? Rasulullah menjawab, "Qulu, katakanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala kepujian, segala puja dan puji kepada Engkau ya Allah. Wa ilaikal mushtaka, dan segala kegelisahan, kegundahan disampaikan kepada Engkau ya Allah. Wa antal musta'an, dan Engkaulah yang maha memberi pertolongan, maha tempat untuk bergantung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Ini doanya Sayyidina Musa alaihi salam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini doa ketika berada dalam keadaan genting dan dengan keadaan sempit, dibaca biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelahnya. Qala al-A'mash, kemudian Imam A'mash mengatakan, "Fama taraktuhunna," saya tidak meninggalkan itu sejak saya mendengarkannya dari Syaqiq al-Asadi al-Kufi. Yang mana Syaqiq al-Asadi al-Kufi mendapatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang mana ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala al-A'mash, berkata al-A'mash, "Atani atin fil manam." Suatu ketika tatkala saya tidur, ada sosok yang mendatangi saya. Faqala, kemudian mengatakan, "Ya Sulaiman, zid fi hadhihi al-kalimat wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nasaluka salaha amrina kulli." Wahai Sulaiman, tambahkanlah dalam kalimat-kalimat ini, wa nasta'inuka ala fasadin fina, dan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah terhadap kerusakan, keburukan yang ada dalam kami. Wa nasaluka salaha amrina kulli, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk memperbaiki segala urusan kami. Jadi doa yang tadi di awal ditambahkan ini, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nasaluka salaha amrina kulli. Ya, ini tambahan riwayatnya. Wa man asbaha ay dakhala fi sabah li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wal ma'na man hazina 'ala umuri dunya faqad ghadiba 'ala Allah li'annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir 'ala bala'ihi wa lam yu'min bi qadarihi. Lianna man la ma waqa'a fi dunya fahuwa lianna kulla bukan mala, ini salah ketik. Lianna kulla ma waqa'a fi dunya fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa man tawadda'a li ghaniyyin ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi ay li'anna syari'ata an yakuna ta'dhima an-nas li ajli salahihi wa li ajli 'ilmihi duna ta'dhim li ajli malihi fa inna man akrama al-amala ahana al-'ilma was-salah. Kemudian man asbaha, dan barang siapa masuk di waktu pagi, li umuri dunya hazinan, yang bersedih karena urusan duniawi,
faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, sesungguhnya dia secara tidak langsung masuk waktu pagi dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kenapa? Seakan-akan li'annahu lam yardha bi qada'illah, seakan-akan dia tidak terima dengan qada'nya Allah dan tidak sabar terhadap bala dan musibah yang Allah berikan. Walam yu'min bi qadarih, dan tidak beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinah, dan barang siapa orang yang bertawadhu kepada orang yang kaya karena dia kaya, bertawadhu kepada orang yang kaya sebab orang itu kaya, faqad dhahaba thulutsadi, ini sesungguhnya dia 2/3 dari agamanya telah pergi. Jadi tawadhu kepada orang yang pantas untuk diberikan tawadhu. Lianna syariah, karena syariat, an yakuna ta'dhiman nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi, mengajarkan, karena syariat mengajarkan bahwasanya ta'zim, agung, hormat kepada manusia itu karena kesolehannya, karena keilmunya, bukan karena hartanya. Karena sesungguhnya orang yang telah memuliakan harta, dia secara tidak langsung menghinakan ilmu dan menghinakan kesolehan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, la budda likulli mu'min fi sairi ahwali min thalathati asya', amrun yamtathiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadrun yarda bih. Fa aqalu halatil mu'min la yakhlu fiha min ahadin hadhihi al-asya' al-thalatha. فينبغي له أن يلزم همها قلبه ويحدث بها نفسه ويأخذ الجوارح بها في سائر أحواله. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, la budda likulli mu'min, wajib bagi seorang mukmin, fi sairi ahwali, dalam setiap keadaannya, min thalathati asya', memperhatikan 3 hal ini atau memiliki 3 hal ini. Apa itu? Amrun yamtathiluhu, perintah yang dia laksanakan, wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang dia hindari, wa qadrun yarda bihi, dan takdir yang dia ridho. Harus melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan ridho terhadap qadanya Allah. Fa'aqalu halatil mu'min la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya' thalatha. Minimal keadaan seorang mukmin itu tidak terhindar dari salah satu dari 3 hal ini. Jadi harus ada salah satu dari 3 hal ini, ya. Menjalankan perintah, meninggalkan larang, atau ridho dengan takdir. Dan fayambaghi lahu an yalzima hammuha qalbah wa yahaddits biha nafsah wa ya'khudh jawari biha fi sari ahwalih, meletakkan ini dalam hatinya, membicarai diri, menasihati dirinya sendiri, dan meletakkannya dalam seluruh gerak-geriknya, dalam sekujur tubuhnya, ya, untuk menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, atau ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk ke makalah yang berikutnya, kita cukupkan, insyaallah kita sambung di minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Silakan apabila ada yang ingin ditanya, tafadhal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.